Ada yang mengatakan bahwasanya kamu ini kurang pengalaman, kamu ini kurang wawasan. Ya belum tentu, karena pengalaman dan wawasannya itu berbeda. Nah, tidak mungkin semua orang itu pengalaman dan wawasannya sama, ilmunya pun juga berbeda, pengetahuannya berbeda, jalannya, jiwanya, semuanya berbeda. Meskipun semua manusia itu diciptakan sama, yang artinya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada malam hari ini temanya tidak ada yang dibahas secara detail seperti hari-hari sebelumnya tentang fosil Gali Kelor, Batu Akik, tentang sebuah lokasi, tempat, dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Namun malam ini saya hanya melekan biasa, seperti halnya sahabat-sahabat dimanapun berada yang mungkin sekarang sedang lagi beraktivitas malam atau menyelesaikan pekerjaannya yang memang harus dikerjakan malam hari, ataupun yang lagi santai-santai sambil melekan, sambil ngobrol-ngobrol, sambil menikmati kopinya. Tapi sayangnya malam hari ini saya tidak ada kopi. Kebetulan malam hari ini kopi saya habis sehingga saya tidak membuat kopi, dikarenakan tadi sore saya kelupaan tidak membeli kopi. Sehingga malam hari ini tidak ada kopi kecuali hanya rokok saja. Ya tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya yang mendukung saya selama ini, sekaligus yang masih mempunyai kecintaannya terhadap kebudayaan Nusantara. Mari kita perkuat lagi tentang kecintaan kita terhadap kebudayaan pribumi, kebudayaan Indonesia, kebudayaan Nusantara. Karena itu adalah jati diri kita sebagai warga negara Indonesia yang lebih baik lagi. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah, yang tidak pernah melupakan budayanya, tidak pernah melupakan leluhurnya, tidak pernah melupakan kearifan lokal, termasuk ya sama dengan budaya yang seperti saya katakan barusan. Kearifan lokal yang adiluhung, yang mempunyai makna, juga mempunyai pesan-pesan moral yang terkandung di dalamnya, yang jika kita mau menelaah, mau membaca, mau mengkaji lebih dalam dan lebih luas lagi, maka itu akan menambah kepribadian kita agar menjadi lebih baik lagi. Karena pesan moral yang terkandung di dalam setiap kebudayaan mayoritas yang ada di Indonesia, khususnya di tanah Jawa yang saya ketahui. Meskipun saya ketahui, tapi tidak keseluruhannya, hanya secuil saja, hanya sekelumit saja. Tapi di situ saya banyak sekali belajar tentang kehidupan yang mana digambarkan dalam sebuah pertunjukan-pertunjukan kesenian, termasuk kuda lumping, wayang, ketoprak, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan secara detail, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Mungkin dari sahabat-sahabat juga ada yang ahli kebudayaan, ahli kesenian. Saya mohon maaf jikalau masih banyak salah kata karena keterbatasan saya. Dikarenakan saya ini tidak ngerti apa-apa, tidak tahu apa-apa, sekedar mencintai budaya, sekedar ingin berjuang menguri-uri sebatas kemampuan saya, melestarikan, melaksanakan semampunya, sebisanya, dan apa yang saya tahu, gitu saja. Juga kadang saya tanyakan kepada orang-orang tua atau para sesepuh tentang sebuah kebudayaan juga yang menyangkut termasuk kearifan lokal Indonesia, khususnya di tanah Jawa karena saya orang Jawa. Jadi saya juga perlu banyak belajar, perlu banyak mempelajari tentang kebudayaan, khususnya kebudayaan tanah Jawa. Saya juga bukan ahli sejarah, meskipun saya suka mendengarkan sejarah. Setidaknya minimal kita sudah mencintai jati diri kita sebagai orang Indonesia, termasuk kita mau berusaha melestarikan. Syukur bagi yang ahlinya, ahli tentang budaya, ahli kesenian, dan ahli-ahli lainnya di bidangnya masing-masing. Karena setiap manusia itu mempunyai keahlian masing-masing.
dan mempunyai kekurangan masing-masing, itu sudah pasti. Mungkin dari si A, si B, si C sampai Z mempunyai kelebihan di bidang A, di bidang B, C, D, E, dan seterusnya. Ibaratnya begitu, karena perjalanan hidup itu tidak sama, ya tidak sama kan. Ada yang perjalanan hidupnya itu ibarat sebuah arah, ada yang ke timur atau dari timur, ada yang ke barat atau dari barat, ada yang ke selatan dari selatan, atau ada yang ke utara yang dari utara, atau yang berputar, itu juga ada. Karena setiap manusia itu diberi jalan masing-masing, diberi warna masing-masing, diberi identitas masing-masing, diberi kepribadian masing-masing, diberi pola pikir masing-masing, dan mempunyai kejiwaan masing-masing. Mungkin saya menjiwai dalam satu atau dua hal atau dua jenis yang saya geluti atau yang saya ketahui. Mungkin dari sahabat-sahabat juga lebih dari saya, katakanlah tidak cuma 1, 2, 3, 4, 5, bahkan seterusnya gitu. Karena di sini semuanya itu intinya saling mengisi, saling memberi. Tidak ada manusia nomor satu di muka bumi ini. Yang namanya ilmu itu adalah pengetahuan, sedangkan pengetahuan kita itu berbeda. Mungkin pada saat sahabat-sahabat di sana, sahabat-sahabat mengetahui di bidang yang di sana, saya di sini mengetahui yang di bidang di sini, sesuai dengan apa yang saya geluti dan sesuai dengan apa yang sahabat-sahabat geluti begitu. Makanya kadang saya itu agak sedikit heran, ya boleh dikatakan tidak boleh heran, tapi gimana lagi, yang namanya manusia itu berbeda-beda, karakternya pun bervariasi. Ada yang mengatakan bahwasanya kamu ini kurang pengalaman, kamu ini kurang wawasan. Ya belum tentu, karena pengalaman dan wawasannya itu berbeda. Tidak mungkin semua orang itu pengalaman dan wawasannya sama, ilmunya pun juga berbeda, pengetahuannya berbeda, jalannya, jiwanya, semuanya berbeda. Meskipun semua manusia itu diciptakan sama, yang artinya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, sehingga kita tidak boleh memandang remeh orang lain, kita tidak boleh merendahkan orang lain, kita tidak boleh merasa paling hebat, kita tidak boleh merasa paling tinggi, kita tidak boleh merasa paling di depan. Semuanya sama. Ada saatnya kita di depan, ada saatnya kita di bawah, ada saatnya kita di atas. Semua itu ada masanya masing-masing, ada waktunya masing-masing. Tidak semuanya selalu di atas, tidak semuanya selalu di bawah, tidak semuanya selalu di depan, dan tidak semuanya selalu di belakang. Semuanya sama, ada waktunya, ada masanya masing-masing. Pada saat kita di bawah, ya begitulah. Saya rasa semuanya pernah berada di posisi titik terendah. Saya rasa semuanya pernah berada di posisi titik tertinggi. Saya rasa semuanya pernah berada di posisi terdepan, entah itu lama atau sekejap, entah itu jangka waktunya lama atau tidak lama. Yang jelas pernah, karena semua manusia itu selalu diberi kelebihan masing-masing dan pasti mempunyai kelemahan masing-masing. Makanya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, agar bisa saling memberi, saling menerima, agar bisa saling membantu, agar bisa saling mengisi, saling asah dan saling asuh. Mungkin selama ini saya memberikan apa-apa yang saya ketahui melalui jalur YouTube ini, dan itu memang cara saya, jalan saya, metode saya untuk menyalurkan apa yang saya ketahui. Begitupun sebaliknya, dari sahabat-sahabat mungkin ada yang lebih mengetahui dari saya. Biasanya ada yang memberikan masukan di kolom komentar, itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ada juga mungkin dari sahabat-sahabat lainnya yang hampir seperti saya, katakanlah biasanya memberikan ulasan atau pencerahan tentang suatu hal sesuai bidangnya masing-masing melalui jalur YouTube seperti saya ini. Itu juga saya selalu berharap agar bisa berjalan dengan lancar, dikarenakan itu juga sangat bermanfaat. Intinya itu kan pencerahan, baik itu di bidang apapun. Ada yang di bidang teknologi memberikan masukan, oh ini begini caranya.
mesin ini begitu caranya. Itu kan pencerahan gitu. Ada juga yang beberapa orang yang saya ketahui juga ada yang ternyata dalam pikiran dan hatinya sedikit agak sempit, merasa bahwa dirinya itu sudah berpengalaman, paling berpengalaman, sehingga meremehkan orang lain, sehingga sampai mengatakan pengalamanmu kurang, pengalamanmu masih segini, masih segitu. Padahal yang namanya pengalaman itu sama halnya dengan ilmu, keilmuan. Yang namanya ilmu itu sangat luas dan dalam, karena ilmu adalah pengetahuan, begitu. Karena tidak semuanya dalam pemahaman itu sama. Ada kalanya kita memahami bahwasanya yang namanya ibarat sebuah cuaca, mendung tidak berarti hujan, ibaratnya begitu. Ada juga yang berani memastikan bahwasanya kalau mendung ini pasti ini nanti hujan. Nah, itu nanti kalau tidak ada timbul kesadaran, tidak mau saling mengembalikan kepada Sang Pencipta, sehingga menjadi kontra, tidak pro lagi gitu. Sedangkan segala sesuatu itu sudah ada yang memastikan, yaitu Sang Penguasa Jagat ini tentunya. Ya, di sini nih tadi saya sekedar melek-melekan biasa teman-teman ya, seperti yang saya katakan tadi, tidak ada yang perlu dibahas dengan detail, dan nanti ada waktunya sendiri pada saat-saat yang sekiranya saya sudah serg di hati. Karena kalau diagendakan dalam agenda saya, itu sebenarnya banyak sekali yang akan saya ulas. Tapi gimana lagi, yang namanya yang menonton itu banyak orang, tidak cuma 100, 200, bahkan ribuan orang, sehingga pendapatnya itu ada yang berbeda. Dan menurut saya perbedaan itu hal yang wajar, hal yang biasa. Tapi saya tidak menginginkan itu menjadi sesuatu yang kontra. Karena yang namanya pengetahuan itu sangat luas dan dalam, sehingga mungkin ibarat kata sebuah gajah, yang mungkin dari sahabat-sahabat juga tidak asing lagi sering mendengarnya. Ibarat sebuah gajah, yang disebut gajah itu apanya? Kalau kita pegang telinganya, itu bukan gajah, tapi telinganya gajah. Kalau kita pegang ekornya, itu bukan gajahnya, tapi ekornya gajah. Begitu, ibaratnya begitu. Nah, jikalau seseorang itu mau berpikir luas dan dalam dengan hati yang lapang, ya tidak mungkin seseorang tersebut itu merasa dirinya paling berpengalaman, merasa dirinya paling paham, merasa dirinya banyak ilmu, sehingga mengatakan orang lain bahwa kamu ini kurang pengalaman. Sebenarnya itu tidak baik. Justru orang yang sangat berpengalaman itu tidak pernah mengatakan atau meremehkan orang lain. Karena orang yang berpengalaman itu orang yang mempunyai pemahaman yang luas dan dalam, sehingga orang tersebut merasa bahwa dirinya itu tidak tahu apa-apa yang diketahui orang lain, dan itu sudah pasti masuk akal. Karena yang diketahui orang lain belum tentu kita ketahui, yang dipahami orang lain belum tentu kita pahami gitu. Ini sambil rokokannya. Ibarat orang mengatakan sebuah keilmuan, katakanlah keilmuan yang mengarah pada sebuah doa, ibaratnya begitu. Ini saya jadi teringat dulu beberapa tahun yang lalu. Ini sudah lama sekali, lebih dari 10 tahun. Mungkin kalau dihitung-hitung ya sekitar 13-14 tahunan yang lalu. Waktu itu di sebuah pesantren dengan teman saya, ada yang mengatakan bahwa amalan wirid ini dibaca sekian 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 bisa begini begitu. Terus yang satunya ya namanya sama-sama merasa pinter, sehingga ya terjadi kontra di situ. Yang satunya bilang, oh enggak, kalau untuk ini untuk itu ya amalannya harus begini begitu. Saya cuma tersenyum, diam dan mendengarkan. Setelah perdebatan selesai, saya berbicara pelan-pelan pada kedua sahabat saya. Sebenarnya enggak gitu, apapun amalannya, yang penting niatnya, doanya bagaimana, niatnya bagaimana. Dan yang penting kita itu tidak menyalahgunakan. Yang salah itu yang menyalahgunakan.
Dan yang salah juga itu yang tidak melalui ijazah, ngawur atau ngarang sendiri begitu. Karena tidak melalui ijazah secara langsung pun juga bisa. Contohnya ada seseorang katakanlah menemukan sebuah buku. Buku itu di situ banyak sekali amalan-amalan wirid yang untuk begini begitu dan lain sebagainya. Setelah itu diamalkan sesuai dengan apa yang dibaca di dalam buku tersebut. Ya bisa, tapi kebisaannya dengan orang yang dikasih ijazah secara langsung itu berbeda. Tentunya lebih bermanfaat bagi orang yang mengamalkan sebuah keilmuan yang langsung mendapatkan izin dari pusatnya, ibaratnya begitu. Nah, ini sampai rokoknya mati. Terus yang kedua, yang namanya orang tidak diberi ijazah, ngawur, seperti halnya cuma membaca buku, tulisan, setelah itu diamalkan, dilakukan. Kalau tidak ada yang nuntun, itu kan percuma. Ya ada kalanya itu tidak percuma, ada kalanya itu memang bisa terjadi. Tapi kalau tidak ada yang nuntun, itu kan bahaya. Ibarat berjalan di sebuah goa, di kegelapan, sementara yang berjalan itu tidak mengenal medan, tidak membawa tongkat, tidak membawa cahaya, tidak membawa lilin, tidak membawa senter apapun jenisnya, untuk alat bantunya tidak ada. Nah, itu sangat bahaya sekali, bisa masuk ke dalam gua tersebut. Tapi apakah tahu kalau di dalam gua tersebut itu nantinya ada sumur yang sangat dalam, terus belum lagi ada hewan-hewan yang membahayakan seperti ular dan lain sebagainya, terus nabrak-nabrak nggak karu-karuan. Beruntung kalau keluar dari gua itu bisa hidup, masih hidup, cuman babak belur. Ya kalau nggak hidup lagi gimana? Ibaratnya begitu, ibarat. Makanya kita semua itu harus berhati-hati dalam memahami suatu hal. Yang selain dari saya, mungkin dari sahabat-sahabat mempunyai keilmuan atau pengetahuan atau mungkin mempunyai wawasan. Tidak mungkin kita semua yang sebagai manusia biasa ini wawasannya itu sempurna, tidak mungkin. Tetap masih ada kekurangan. Makanya kita itu tidak boleh sombong, tidak boleh riak, tidak boleh takabur. Tidak ada manusia yang sesempurna Kanjeng Nabi, itu tidak ada. Karena apa yang diketahui belum tentu diketahui orang lain. Sebaliknya begitu, yang diketahui orang lain belum tentu saya ketahui gitu. Dan tingkat pemahaman juga berbeda-beda. Tidak ada orang yang memahami sesuatu hal sampai mentok, itu tidak ada. Karena ilmu itu tidak ada batasnya. Makanya Tuhan mewajibkan kita untuk mencari ilmu, mulai dari kita lahir sampai kita hampir kembali ke asalnya. Intinya begitu. Karena ilmu itu tidak ada batasnya. Yang membatasi itu diri kita sendiri-sendiri. Nah, mungkin kita dibatasi dengan kita sendiri karena tidak mau mengkaji, menggali, atau dibatasi dengan kemampuan kita sendiri karena Tuhan telah memberikan batas kemampuannya di situ, tapi tetap diwajibkan. Hanya saja yang namanya manusia, meskipun diberi batasan katakanlah 10 tingkatan, belum sampai 10 aja sudah merasa keberatan. Karena apa? Ya karena sebagai manusia kita semuanya ini tidak luput dari hawa nafsu, yang sementara hawa nafsu tersebut itu selalu mendorong kita atau selalu berusaha untuk menjatuhkan kita, ya dari diri kita sendiri. Selama ini saya hanya sebatas menunjukkan kepada sahabat-sahabat tentang pengetesan fosil kali Kelor yang dibidik dengan senapan angin sasaran gelas seperti bulan-bulan lalu. Namun sekarang saya sudah tidak boleh lagi, dikarenakan segala sesuatu itu tidak boleh keterlaluan, tidak boleh melampaui batas. Itu alasannya. Sehingga cukup sampai di situ saja, dan mungkin yang akan saya bahas lain waktu, entah itu besok atau kapan, saya tidak berani berjanji. Yang jelas lain waktu, hanya mengulas tentang energi. Itu pun saya juga membahasnya sebatas yang saya ketahui, dan pastinya dari sahabat-sahabat tidak mungkin semuanya itu tidak tahu, pasti. Dan saya yakin banyak sekali yang lebih tahu dari saya, intinya begitu. Terus dari segi kekuatan alaminya,
fungsinya, dan lain sebagainya. Seperti yang saya katakan tadi, untuk menunjukkan video-video yang lebih ekstrim lagi, ternyata saya sudah dibatasi tidak boleh. Dikarenakan tadi itu alasannya, segala sesuatu kalau melampaui batas, kalau keterlaluan, kalau over, itu sudah pasti tidak baik. Dan itu bukanlah sebuah tontonan saja, bukan sekedar hiburan saja, dan bukan sekedar tontonan pasaran saja, karena memang itu bukan sekedar hiburan dan bukan hal pasaran. Memang benar juga kenapa saya tidak diperbolehkan untuk melanjutkan hal-hal semacam itu, karena itu kalau dilanjutkan nanti mendekati sebuah kesombongan, tidak baik. Dan saya pribadi pun bukan orang sakti, bukan orang pinter, bukan orang hebat, saya juga bukan orang kebal. Saya di sini hanya menunjukkan bahwa energi itu ada, begitu. Secara alami energi ada, karena Tuhan menciptakan benda apapun di muka bumi ini, itu juga dikarunia sebuah energi, tanpa terkecuali benda apapun, gitu. Ya baik teman-teman, dalam kesempatan malam hari ini cukup sampai di sini dulu acara meleannya, karena ini saya tidak mungkin berbicara terus-terusan semalam suntuk di depan kamera, nggak mungkin ya. Saya akhiri dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.